Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurul Fitria dengan NIM 00220004. Nah, saya dari Prodi D3 Kebidanan dari Universitas Al-Azhar Batam. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang atau mengenai untuk keluarga berencana yang diartikan dengan KB. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang KB. KB itu adalah keluarga berencana. Nah, KB ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, KB ini adalah yaitu bermakna juga untuk perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan seperti alat-alat kontrasepsi atau penggunaan kelahiran seperti kondom, spiral, dan IUD. Nah, tujuan dan manfaat dari KB ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini dan menekan angka kelahiran atau angka kematian ibu dan bayi. Nah, akibat hamil di usia yang lebih muda atau yang terlalu tua. Nah, itu akan mengakibatkan penyakit dari sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, apakah KB itu wajib? Nah, KB itu adalah kontrasepsi, bukan merupakan suatu kewajiban. Jadi itu disarankan untuk digunakan oleh pasangan agar dapat merencanakan kehamilan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, perencanaan kehamilan ini adalah yang dimaksud dapat didasarkan pada usia pasangan suami istri dan tujuan dalam perencanaan satu keluarga tersebut. Nah, dalam keluarga berencana ini siapa saja yang boleh melakukan keluarga berencana atau KB. Nah, pasangan usia yang subur seperti usia dari 15 sampai 49 tahun dan tentunya yang belum menopause dan yang ingin menunda kehamilan. Nah, ada juga beberapa macam metode kontrasepsi untuk keluarga berencana. Yang pertama seperti pil KB, kondom, terus secara implan, terus secara IUD, dan secara amenorea lataksi, dan secara diafragma, ada juga secara senggama putus dan pantang berkala, dan juga ada secara spermisida. Nah, maksud dari metode senggama putus itu adalah metode ini merupakan salah satu pilihan kontrasepsi yang alami. Jadi metode dari senggama putus ini adalah yang dilakukan dengan cara pengeluaran penis dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Jadi pengeluaran terhadap penis dari vagina itu tidak mencapai ejakulasi yang diberikan. Nah, yang selanjutnya ada namanya pantang berkala. Nah, dari metode kontrasepsi untuk pantang berkala ini adalah pasangan tidak melakukan hubungan sama sekali pada saat wanita sedang dalam masa subur. Jadi, saat wanita dalam keadaan subur, mereka tidak melakukan seksual satu sama lain. Nah, yang ketiga ada namanya metode amenorea lataksi. Nah, pada metode kontrasepsi amenorea lataksi ini adalah
metode yang dapat diterapkan selama 6 bulan pasca melahirkan. Yang diartikan yang dapat dilakukan setelah 6 bulan setelah kelahiran bayi tersebut. Nah, jadi metode ini dapat dilakukan oleh wanita yang memberikan ASI kepada bayinya dan tidak mengalami haid. Nah, adapun alat kontrasepsi, metode kontrasepsi yaitu seperti kondom. Nah, alat kontrasepsi seperti kondom ini merupakan alat untuk penghalang atau penghambat bertemunya sperma dan sel telur. Jadi, jika ada keluarga atau pihak pasangan yang tidak atau yang belum ingin punyai anak, mereka bisa memakai metode kondom ini supaya menghalang atau menghambat terjadinya kehamilan. Nah, selanjutnya ada namanya metode kontrasepsi yang dinamakan diafragma. Nah, metode kontrasepsi diafragma ini adalah yang terbuat dari karet dan diletakkan di bagian mulut rahim wanita. Nah, kontrasepsi ini bekerja dengan menghambat masuknya sel sperma ke dalam rahim wanita tersebut. Jadi, metode ini juga bisa digunakan untuk menunda kehamilan. Nah, selanjutnya ada alat kontrasepsi yang bermetodekan berbentuk pil. Nah, alat kontrasepsi yang berbentuk pil KB ini adalah yang memiliki tingkat efek yang sangat tinggi. Nah, efek yang dialami bisa mual, nyeri kepala, dan penyuburan terhadap suburnya ibu. Nah, cara meminum dari pil KB ini tidak boleh barengan dengan susu. Jadi tidak boleh mengonsumsinya dengan air susu. Nah, selanjutnya ada alat kontrasepsi yang berbentuk suntik. Nah, suntik KB ini adalah alat kontrasepsi hormonal yang dimana di dalam suntik tersebut terkandung hormon untuk menghentikan terjadinya ovulasi. Nah, jadi untuk melakukan suntik KB ini ada jangka waktu 3 bulan sekali dan ada yang 1 bulan sekali. Jadi efek pada suntik KB ini adalah untuk dia akan menghambat kelancaran terhadap ASI. Nah, selanjutnya ada nama metode implan. Nah, jadi pada saat kita melakukan metode implan ini, yaitu metode ini adalah hormonal yang bekerja dengan mengeluarkan hormon progestin, di mana bila pada saat kita melakukan pemasangan metode implan, metode itu akan dilakukan dengan dimana kita melakukan metode ini dilakukan dengan cara bongkar pasang di hari yang sama, di tempat yang sama, dan dilakukannya boleh sebelah kanan dan sebelah kiri, dimana yang tidak begitu aktif untuk bergerak. Dan metode ini juga untuk mencegah penundaan terhadap kehamilan. Nah, selanjutnya ada alat atau metode kontrasepsi yang disebut dengan IUD. Nah, metode IUD ini adalah alat kontrasepsi yang dilakukan di dalam rahim. Nah, alat kontrasepsi ini sejenis yang digunakan dengan memasukkan alatnya itu seperti berbentuk huruf T. Nah, alat itulah yang akan dimasukkan ke dalam rahim. Nah, jadi metode kontrasepsi IUD ini efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan selama jangka waktunya sekitar 5-10 tahun untuk mencegah kehamilan.
Baiklah, cukup sekian dari video yang saya sampaikan, yang materi atau penyuluhan tentang keluarga berencana dan metode-metode kontrasepsi yang dipakai untuk mencegah kehamilan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian yang saya berikan atau ilmu yang saya berikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.